Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 praise. Connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! Halo My Star! Wah, seneng deh bisa bertemu kalian yang sudah siap untuk ikut keseruan di online church My Star hari ini. Kalian udah siap kan? Kalau kalian siap, coba katakan I'm ready. Dengan semangat ya. I'm ready. Yeay! Hari ini kakak mau ajak kalian main games yang super duper seru. Kalian mau kan main bareng kakak? Tapi sebelum itu, ayo klik subscribe, nyalakan lonceng, dan like dulu dong video ini. Temukan tombolnya di bawah video ini ya. Ayo kita klik sama-sama. 1, 2, 3. Thank you kids. Oke, sekarang saatnya kita bermain. Game hari ini adalah Tune In. Kalian harus bisa menebak kata apa yang akan mulut kakak ucapkan. Biar lebih seru, suara kakak akan sangat kecil dan suara musik akan lebih besar. Kita langsung aja coba ya. Yesus, kids, apakah kalian bisa menebaknya dengan benar? Great job! Kakak rasa sekarang kalian udah siap nih untuk mulai permainannya. Here we go! Roti, gampang kan? Ayo kids, semangat menebak kata-katanya ya. Next words. Ikan. Siapa yang suka makan ikan goreng? Ayo. Apakah kalian bisa menebaknya, kids? Siap untuk next round? Let's go. Love. Yeay. Apakah kalian tahu apa arti kata love? Kalian siap untuk menebak kata terakhir? Coba perhatikan baik-baik ya. Kasih. Yeay, kalian hebat kids. Terima kasih ya sudah mau bermain bersama kakak. Sekarang kita lanjutkan keseruan lainnya. My Star, let your light shine!
K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Wah, pagi-pagi gini sebelum ikut ibadah Maestar, enaknya tuh makan roti buatan mama aku. Wangi banget. Aduh, lapar banget nih perut aku. Tadi aku buru-buru dan makanan aku ketinggalan. Kak Olive, kakak bawa apa tuh? Halo Betsy. Halo. Ini aku bawa roti buatan mama aku. Pagi-pagi begini aku suka sekali makan roti ini. Pasti enak. Yummy. Betsy, kamu udah makan belum? Belum, Kak. Padahal perutku udah bunyi kruk kruyuk kruyuk. Ya. Di ibadah Maestar minggu lalu, firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling memberi yang terbaik dan juga untuk saling memberi. Teman-teman, kalau punya makanan dan lihat ada teman yang kelaparan, apakah mau berbagi juga? Ya, Betsy, nih aku berikan roti ini sebagian untuk kamu ya. Wah, beneran nih Kak. Kakak mau berbagi roti buatan mama kakak yang enak itu sama aku? Bener dong Betsy, karena Tuhan Yesus, sahabat aku yang udah mengajarkan untuk saling berbagi. Kamu tahu nggak? Di Alkitab diceritakan bahwa Tuhan Yesus pernah memberi makan pada banyak orang. Hanya dari beberapa roti dan ikan saja loh. What? Gimana? Hanya beberapa roti dan ikan bisa kasih makan beribu-ribu orang? Nggak mungkin deh Kak, kayaknya itu mustahil loh. Betsy, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua dapat dilakukannya. Tuhan memberi makan pada ribuan orang karena Tuhan adalah Maha Kasih dan Maha Kuasa. Nah, kalau begitu Kak, aku mau cepat-cepat dengar kisahnya. Boleh. Tapi sebelum itu, mari kita naikkan pujian untuk Allah kita yuk. Ayo kita memuji Tuhan bersama ya adik-adik. Ayo! Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord, I'll give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, Every song I sing,
Every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord, I'll give it to you, Lord. and do it thankfully, thankfully. Every Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord, I'll give it to you, Lord. and do it thankfully, Thankfully, every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Is a gift to you. Wah, hai kids. Kalian memuji Tuhan dengan luar biasa semangat. Sekarang kalian boleh duduk dan mendengarkan kakak ya. Kids, apakah kalian masih ingat tadi di awal apa yang dilakukan Kak Olive kepada Betsy ya? Ya, benar. Kak Olive berbagi rotinya kepada Betsy. Padahal dia hanya punya satu roti loh. Nah, dari hal yang kecil saja, Kak Olive, kakak, dan kita semua bisa belajar untuk memberi. Seperti kisah minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kakak bercerita ada seorang ibu miskin yang memberikan 2 koin miliknya? Sama seperti ibu itu dan Kak Olive. Kita bisa belajar memberi kepada orang yang membutuhkan dari apa yang kita punya, kids. Saat kita mau memberi atau berbagi kepada orang lain, itu berarti kita sedang memberikan untuk Tuhan. Hal itu sangat membuat Tuhan senang. Coba katakan bersama dengan kakak ya. I will give what I have to God. Yes, aku akan memberikan yang aku miliki kepada Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya. I will give what I have to God. Good. Aku akan memberikan yang aku miliki kepada Tuhan. Apa saja ya yang kakak dan kids bisa miliki? Apa yang kamu punya dan bisa kamu bagikan kepada orang lain ya? Mungkin kita punya makanan, jajanan, snack seperti yang Kak Olive punya tadi. Tadi Kak Olive punya roti. Nah, kamu bisa belajar berbagi makanan saat kamu sedang makan. Dan misalkan kalian melihat teman dan keluarga kalian, bisa tawarkan kepada mereka apa yang kamu miliki. Temanmu pasti senang. Dan yang paling penting, Tuhan Yesus juga akan merasa super happy kalau kita mau berbagi dan memberi. Atau saat kids sedang bermain, ingatlah untuk saling bergantian saat bermain. Atau bila adik-adik diizinkan papa mama, boleh berbagi mainan. Kalian bisa berbagi ya. Pasti akan sangat menyenangkan kalau kita bisa berbagi bersama.
Apalagi kalau ternyata temanmu itu tidak punya mainan. Hari ini kita mau mendengar Super Bible Story tentang seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Dan Yesus membuat hal yang sangat keren dengan 5 roti dan 2 ikan miliknya itu. Kalian mau tahu hal keren itu? Ayo kita ambil Super Bible kita. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu kesayangan kita, Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Nah, adik-adik, di Alkitab diceritakan suatu hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berangkat dengan perahu menuju ke tempat yang sepi untuk beristirahat. Karena mereka baru saja selesai melayani atau menolong orang banyak. Kalian tahu kan, Yesus suka menolong banyak orang. Tetapi orang banyak itu sudah melihat kedatangan Yesus dan murid-muridnya. Orang-orang yang mendengar tentang Yesus mau datang berlari-lari melalui jalan darat sampai akhirnya mendahului Yesus dan murid-muridnya. Wow, keren sekali ya. Yesus sudah seperti artis yang sangat terkenal. Ketika Yesus turun dari perahu, ia melihat orang yang banyak itu. Yesus merasa kasihan kepada mereka. Lalu Yesus bertanya kepada muridnya, "Di mana kita bisa membeli roti untuk semua orang ini?" Ketika Yesus turun dari perahu, ia melihat orang banyak sekali. Yesus merasa kasihan kepada mereka. Lalu Yesus bertanya kepada muridnya, "Di mana kita bisa membeli roti untuk semua orang ini?" Betul kids, mereka kan sudah mengikuti Yesus mengajar dan melihat Yesus melakukan mujizat seharian. Mereka pasti lapar. Lalu murid Yesus itu menjawab, "Roti yang biasa kita beli tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Kalaupun kita beli, maka satu orang hanya akan dapat sepotong kecil saja." Coba kalian bayangkan, kira-kira berapa banyak orang-orang yang mengikuti Yesus ya saat itu? Alkitab mengatakan saat itu ada sekitar 5.000 orang. Wah, itu kan banyak sekali kids. Sampai roti yang dijual saja tidak akan cukup untuk membuat mereka kenyang. Seorang murid Yesus yang lain datang dan berkata, "Yesus, di sini ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi 5 roti dan 2 ikan tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini kan?" Lalu Yesus mengambil roti dan ikan itu kids. Yesus mengangkatnya ke atas. Dan Yesus mulai berdoa. Wah, apa yang mau Yesus lakukan ya? Setelah Yesus berdoa mengucap syukur, Yesus mulai membagikan roti dan ikan tadi kepada semua orang yang ada di situ. Loh, kok Yesus tetap membagikan roti dan ikan yang hanya sedikit itu ya kids? Hanya 5 roti dan 2 ikan loh. Menurut kalian, apakah cukup untuk memberi makan 5.000 orang? Coba kita baca lagi deh kisahnya. Wow, setelah Yesus berdoa dan mengucap syukur tadi, ternyata Yesus melakukan mujizat kids.
Yesus melakukan hal yang sangat ajaib. Kita lihat kisahnya yuk. Yesus baru selesai mengajar. Semua orang lapar. Suruhlah mereka pergi mencari makan, kata murid-murid Yesus. Namun Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa mereka bisa mempercayai Tuhan. Kalian beri saja mereka makan, kata Yesus. Wah, perlu gaji setahun untuk membelikan roti bagi mereka semua, seru murid-murid Yesus. Berapa banyak makanan yang kalian miliki? Tanya Yesus. Di sini ada anak laki-laki, kata Andreas. Ia punya 5 roti dan 2 ikan kecil. Yesus tersenyum. Bagus sekali. Suruhlah orang-orang itu duduk di rumput. Duduklah mereka semua di lereng gunung. Yesus bersyukur kepada Tuhan atas roti dan ikan itu. Lalu ia memecah-mecahkannya agar dibagikan oleh para muridnya. Murid-murid Yesus membagikan roti dan ikan itu kepada semua orang. Ada 5.000 orang laki-laki, juga banyak wanita dan anak-anak. Setiap orang makan sebanyak yang mereka mau. Sesudah itu, para murid mengumpulkan sisanya. Ada 12 keranjang penuh yang tersisa dari 5 roti dan 2 ikan tadi. Orang-orang tahu bahwa mereka bisa percaya Tuhan akan memelihara mereka. Praise the Lord. Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. 5.000 orang itu makan sampai kenyang. Kemudian kelebihan makanan itu dikumpulkan oleh murid-murid Yesus dan sisanya semua ada 12 keranjang penuh. Bahkan
Disebutkan tadi kalau 5.000 itu baru jumlah orang laki-laki yang makan. Wow, banyak sekali ya. Luar biasa hebat Yesus kita. Kids, kita katakan bersama, praise the Lord. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Praise the Lord. Yay. Kids, apakah kalian masih ingat dari mana Yesus bisa mendapatkan 5 roti dan 2 ikan itu? Ya, benar. Dari seorang anak kecil. Anak itu memberikan makanan yang dia miliki. Mungkin itu adalah bekal makanan malamnya ya. Coba bayangkan saat dia memberikan semua makanannya. Dia jadi tidak punya apa-apa lagi. Tapi anak itu percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Jadi anak itu mau memberikan kepada Tuhan apa yang dia miliki. Dan akhirnya dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Semua orang bisa makan dengan kenyang. Coba kids katakan good job untuk anak laki-laki itu ya. 1, 2, 3. Good job. Yay, good job boy. Kids, kakak mau deh menjadi seperti anak laki-laki itu. Memberikan apa yang dia miliki untuk Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Apakah kalian mau melakukannya juga kids? Saat berbagi kepada teman, keluarga, atau mungkin orang yang tidak kita kenal di jalan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan loh kids. Kalau kalian punya banyak mainan yang jarang kalian mainkan lagi, kalian bisa coba berbagi kepada anak-anak yang punya sedikit sekali mainan. Atau bahkan kepada anak yang tidak punya mainan. Kalian bisa berikan kepada anak-anak lain yang ada di panti asuhan, di jalanan. Dan kakak yakin sekali mereka pasti akan sangat senang bisa mendapatkan mainan yang masih bagus untuk bermain. Kalian juga bisa berbagi makanan kepada orang lain yang membutuhkan makanan. Ada banyak loh kids, orang yang mungkin saat ini juga belum makan seharian. Nah, kalian bisa mulai lakukan hal berbagi dan menjadi berkat kepada orang lain dari saat ini ya kids. Saat kita memberi atau berbagi, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh dengan sukacita. Kita harus belajar memberi dan berbagi kepada orang lain. Karena Tuhan Yesus sudah berbagi kepada kita hal yang luar biasa. Yesus memberikan kasih-Nya yang sangat besar untuk kita. Dan Yesus mau mati, disalib untuk menebus kita dari dosa. Wow, I love you Jesus. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita kids. God loves me. Allah mengasihiku dan Allah juga mengasihi kalian semua. Kakak dan adik-adik sebagai anak-anak yang dikasihi Allah, yuk kita selalu ingat untuk hidup mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan kita. Yuk kita semua berdiri. Kita baca bersama ayat super kita. Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan
segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kids, ingat selalu ya untuk menyayangi Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengasihi kami. Kami mau memuliakan nama-Mu dengan memberi dari apa yang kami miliki dalam hidup kami. Untuk-Mu dan untuk orang lain. Tolong kami agar kami bisa menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih ya Allah. Amin. See you next week ya kids. God bless you. Bye. Hai kids, kita bertemu lagi. Wah, Super Bagel Story hari ini seru ya. Kids, kakak harap kita bisa bertemu lagi minggu depan dan beribadah bersama lagi. Jangan lupa ajak saudaramu atau teman-temanmu untuk ikut ibadah MyStar dengan cara share link video ini ya. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa kalian berikan melalui transfer ke rekening BCA atau dompet digital. Mintalah bantuan pada orang tua atau keluarga kalian. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kids, apakah kalian sudah ikut Kesan Connect? Kalau belum, please join with us ya. Kita akan bermain, memuji Tuhan, dan mengobrol tentang Super Bible Story lainnya. Pastinya acaranya super fun loh. Catat tanggalnya ya, jam 5 sore. Acaranya online via Zoom. Hubungi nomor WA ini untuk mendapatkan invitation link. Kakak berdoa untuk kalian. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita bisa bertemu lagi minggu depan. See you on the next adventure, kids. My star, let your light shine. Bye.